Halo, assalamualaikum semuanya. Hari ini saya akan melanjutkan pembahasan untuk KAL ya, komputasi aljabar linier. Lah, di pembahasan sebelumnya saya sudah membahas tentang persamaan linier ya, di mana persamaan linier yang sudah saya jelaskan kemarin itu diselesaikan dengan menggunakan apa itu dapat diselesaikan dengan menggunakan metode eliminasi dan metode substitusi, ya kan? Jadi persamaan linier yang kemarin itu saya memberikan contoh yang bisa diselesaikan dengan metode eliminasi dan metode substitusi. Lah, ternyata ada beberapa persamaan linier ya, ada beberapa kasus maksudnya ya. Ada beberapa kasus persamaan linier yang tidak bisa diselesaikan dengan metode eliminasi maupun metode substitusi. Ada beberapa yang tidak bisa diselesaikan apa dengan metode-metode itu. Lah, bagaimana cara mengerjakannya ya? Bagaimana cara menyelesaikannya persamaan linier tersebut ya? Nah, jika sudah tidak bisa diselesaikan dengan metode eliminasi dan metode substitusi, maka cara apa? Cara cara apa? Cara mengerjakannya ya. Cara mengerjakannya yaitu dengan cara menggunakan metode Gauss ya. Saya ulang ya. Jika ada persamaan linier yang tidak bisa diselesaikan dengan metode eliminasi dan metode substitusi, maka cara menyelesaikan persamaan linier tersebut adalah dengan cara menggunakan metode eliminasi Gauss gitu. Bagaimana kalau yang bisa? Ya, bagaimana kalau yang bisa? Tadi kan pertanyaannya kan bagaimana kalau yang tidak bisa? Ya kan tidak bisa diselesaikan dengan metode eliminasi dan metode substitusi. Solusinya adalah dengan menggunakan metode eliminasi Gauss. Lah, sekarang pertanyaannya, bagaimana dengan persamaan linier yang bisa diselesaikan dengan metode eliminasi dan bisa diselesaikan dengan metode eliminasi dan substitusi. Itu juga bisa diselesaikan dengan metode Gauss juga ya. Jadi sama-sama bisa diselesaikan dengan metode Gauss gitu. Ngerti, paham ya? Lah, sekarang karena ada beberapa contoh kasus yang tidak bisa ada beberapa contoh kasus persamaan linear yang tidak bisa diselesaikan dengan metode eliminasi maupun substitusi, maka solusinya adalah persamaan tersebut kita selesaikan dengan metode eliminasi Gauss, gitu ya, paham ya? Di sini tanpa panjang lebar saya langsung masuk ke pembahasan. Di sini di pembahasannya ya, membahas tentang metode Gauss ya. Di sini ada 3 bahasan ya. Ada 3 sub pokok bahasan. Bahasan yang pertama adalah tujuan dan manfaat metode Gauss. Yang kedua adalah bentuk dari metode Gauss ya. Ya, bahasan yang ketiga adalah contoh kasus penyelesaian dengan metode Gauss. Oke, sekarang uh, kita langsung masuk ke pendahuluan. Ya. Lah, di pendahuluan ini, pada pertemuan ini akan dibahas suatu prosedur sistematis untuk menyelesaikan sistem persamaan linier. Konsepnya ya, didasarkan pada gagasan mereduksi matriks yang diperbanyak menjadi bentuk yang cukup sederhana, sehingga sistem persamaan tersebut bisa diselesaikan dalam bentuk substitusi. Gitu ya. Lah, coba kalian kalian perhatikan kalimat yang ini ya, kalimat yang nomor 2 ini kalian perhatikan di sini ada kata mereduksi matriks. Ya. Konsepnya didasarkan pada gagasan mereduksi matriks. Lah, di sini ada mereduksi matriks. Artinya nanti persamaan linear itu kita terjemahkan, kita ubah ya menjadi matriks. Gitu ya. Kita ubah menjadi matriks. Ya, dengan cara mengumpulkannya berbaris-baris, nanti komponen X1, X2, X3-nya itu kita lepas lepas untuk sementara, maksudnya ya. Kita lepas untuk sementara sehingga menjadi matriks gitu. Ngerti ya, paham ya?
Oke. Nah, sekarang tujuan dan manfaat. Ketika memodelkan persamaan permasalahan tekniknya, ketika memodelkan permasalahan teknik, seringkali berhadapan dengan persamaan linier yang harus diselesaikan yang melibatkan banyak variabel yang tidak diketahui. Perlu cara sistematis untuk menyelesaikannya, ya. Di antaranya dengan menggunakan metode eliminasi Gauss. Eliminasi ini dapat digunakan pada sistem persamaan berskala kecil maupun berskala besar. Oke, sebelum saya melanjutkan pembahasan ya, masuk ke contoh studi kasus, ada hal yang ingin saya beritahukan kepada kalian. Ya, saya yakin di antara kalian yang menonton video ini, saya yakin ada yang sudah paham dan ada yang masih belum paham. Bagi kalian yang sudah paham apa itu metode Gauss ya, apa itu metode eliminasi Gauss, sudah paham hitung-hitungannya, cara-cara menghitungnya seperti apa, ya alur-alurnya seperti apa, silahkan abaikan video ini karena ya percuma kalian melihat video ini tidak ada tidak menambah hal baru. Sama penjelasan saya sama dengan penjelasan yang kalian pahami itu, yang kalian dapatkan dari mungkin dari orang lain atau mungkin dapat mengetahuinya dari media atau dari mana gitu ya. Abaikan lah itu bagi yang sudah tahu ya. Lah bagi yang masih belum paham apa itu metode eliminasi Gauss, silakan simak video ini sampai akhir gitu ya. Paham ya? Oke, saya akan lanjut pembahasannya. Lah bentuk metode Gauss ya. Pada metode ini ya, yang perlu dilakukan adalah melakukan operasi pada koefisien yang ada dalam persamaan ya. Dan hasil akhirnya adalah sistem persamaan ekuivalen yang selanjutnya dapat dengan mudah disebut dengan metode substitusi. Dapat dengan mudah diselesaikan dengan metode substitusi. Lah di sini coba kalian perhatikan di sini. Lah yang saya tandai ini ya, ini adalah sistem persamaan linear ya, dihimpun lah gitu persamaan pertama, ini persamaan yang kedua, ini persamaan yang ketiga. Oke, paham ya? Lah, persamaan ini akan diubah menjadi ini ya, diubah menjadi matriks ya. Persamaannya diubah menjadi matriks dengan cara mencopot dulu ya X1, X2, X3-nya ini dicopot sehingga menjadi matriks yang seperti ini. Oke, paham ya? Oke, aduh kok gini. Menjadi matriks yang seperti ini. Ya. Oke. Sekarang kita lanjut. Metode Gauss ini ya target memiliki dua rule agar kita bisa menyelesaikan persamaan linear dengan menggunakan metode Gauss, maka kita harus memenuhi semua kondisi rule-nya ini. Artinya semua kondisi ini harus terpenuhi. Jika kondisi-kondisi ini semuanya terpenuhi, maka kita bisa menyelesaikan persamaan tersebut dengan menggunakan metode eliminasi Gauss. Paham ya? Oke, saya jelaskan. Rule pertama. Rule pertama adalah mengubah menjadi satu. Targetkan ubahlah menjadi satu. Ya. Ubahlah ini A1, A11, ya, A22, A33 ini menjadi satu. Karena ini kan variabel pertama. Ya kan? Ini kan angka pertama baris pertama kolom pertama ini kolom baris pertama kolom kedua ya kalau nggak salah ya, ini baris pertama kolom ketiga ya kan. Nah ini baris pertama baris kedua, ini baris kedua kolom pertama dan seterusnya lah gitu. Lah untuk A11 ya, A22, A33 ya, yang semiring kayak gini ini ya, ini usahakan targetkanlah menjadi satu, menjadi angka satu gitu, bukan min satu
ya, pokoknya bukan angka berapapun kecuali satu. Targetkanlah menjadi satu, ngerti ya? Menjadi satunya itu ya, usahakan menjadi satu. Ini menjadi angka satu, ini menjadi angka satu, maaf, ini menjadi angka satu, ini menjadi angka satu, ini menjadi angka satu. Tapi menjadi angka satunya itu jangan menggunakan berbagai macam cara. Ya, kita menggunakan apa? Jangan menggunakan berbagai macam cara, itu maksudnya jangan menggunakan yang barbar gitu. Artinya jangan menghalalkan segala cara agar menjadi satu. Enggak, bukan seperti itu. Tapi menggunakan aturan dari Gauss. Ngerti ya? Dan ada urutannya. Ngerti? Jadi ini targetkan targetkan jadi satu, ini satu dan satu. Oke, paham ya? Ini rule yang pertama, target menjadi satu. Sekarang rule yang kedua di sini adalah ini kan satu, ini kan satu, ini kan, aduh, ini kan satu, ini kan satu, ini kan juga satu. Nah sekarang bagian-bagian yang kiri bawah ini ya, bagian kiri bawah ini targetkanlah menjadi nol. Tapi menargetkannya menjadi nol itu jangan barbar, ya ngerti ya, jangan barbar menghalalkan segala cara, enggak. Mengenolkannya itu, ini artinya nanti ini jadi nol gitu, maksudnya ini jadi nol, ini juga jadi nol gitu. Usahakan nanti jadikan nol gitu. Dengan cara apa? Dengan cara menggunakan aturan metode Gauss gitu. Jangan menghalalkan segala cara. Sedangkan yang segitiga yang di atas ini, ke atas apa? Atas kanan ini abaikan saja ini. Berapapun angka hasilnya ya, efek yang dihasilkan dari aturan satu, saya sebut ini aturan satu ya, dan aturan kedua saya sebut ini aturan dua ya. Baik aturan satu maupun efek dari aturan dua, saya ulang, baik efek aturan satu maupun efek aturan dua, apapun hasil yang ini itu abaikan saja. Gitu ya, paham ya? Jadi untuk bisa menyelesaikan dengan metode Gauss hanya memenuhi kondisi dua rule itu ya. Usahakan dua kondisi rule itu terpenuhi semua ya. Yang ini jadi nol, yang ini jadi satu semua. Gitu ya, paham ya? Oke, sekarang saya langsung masuk ke contoh kasus. Lah, di sini ada contoh kasus ya, di mana di sini ada rangkaian ya, ada rangkaian. Dulu kan elektro ya, ini orang elektro ini, pelajarannya elektro. Nah, di sini kita abaikan elektronya. Nah, dari rangkaian ini bisa ditarik persamaan ya, bisa ditarik persamaan. Persamaan pertama itu adalah I1, lalu ada I2, lalu apa? Maaf, I1 tambahkan I2 dikurangi I3 sama dengan 0. Ini persamaan pertama ya. Lalu persamaan yang kedua ya, I itu kan apa? I itu. I itu ampere, ya benar ya. I itu ampere ya. Lah, persamaan yang kedua adalah 2I1 ya, 2I1 dikurangi 2I2, I3-nya gak ada ya, I3-nya gak ada, sama dengan 6. Ini persamaan yang kedua yang yang diambil dari rangkaian ini. Ngerti ya? Aduh. Nah, sekarang persamaan ketiga adalah 2I2 ditambah 4I3 ya, ditambah 4I3 sama dengan 8. Jadi ada ini ya, ada persamaan, ada 3 persamaan, tapi persamaan ini jika diselesaikan dengan metode eliminasi atau diselesaikan dengan metode substitusi itu kadang nggak bisa ya Pak, bukan kadang, kayaknya nggak bisa ini ya. Kalau dijadikan contoh dalam metode Gauss ini kayaknya ya nggak bisa. Kalau perlu pembuktian silakan buktikan sendiri, dihitung sendiri dengan metode eliminasi ataupun substitusi. Jika bisa silakan beritahu saya ya. Jika tidak bisa ya berarti contoh yang digunakan ini contoh yang digunakan di metode Gauss ini berarti contoh-contoh kasus yang tidak bisa diselesaikan dengan metode eliminasi maupun metode substitusi gitu ya. Nah, sekarang
masuk ke ini penyelesaian kasus. Kita masuk ke penyelesaian kasus. Lah, penyelesaian kasus ya, kita dapatkan matriks yang seperti ini ya. Aduh. Kita dapatkan matriks yang seperti ini, arti ya. Lah, sekarang ya kita masukkan rule 1 dan rule 2-nya ya. Kita masukkan apa? Kita lakukan, bukan masukkan ya. Kita selesaikan dengan menggunakan rule 1 dan rule 2-nya dengan urutan yang seperti ini. Ingat, urutannya ini harus berurutan ya. Tidak bisa, jika tidak berurutan maka akan salah, pengerjaannya akan salah. Gitu ya. Oke, sekarang kita targetkan yang saya tandai ini. Coba Pak perhatikan yang saya tandai ini ya. Nah, ini targetnya menjadi satu semua, ya kan? Yang saya tandai ini ditargetkan menjadi angka satu semua, ya, menjadi angka satu semua. Dan yang saya tandai ini ya, 2, 0 dan 2 ini targetkanlah menjadi 0, 0, 0. Ngerti ya? Menjadi 0 semua gitu. Paham ya? Sekarang kita masuk ke tahap pertama. Tahap pertama, tambahkan 2 baris apa? 2 dikalikan, bukan 2, ini salah ini. Min 2. Ini salah ini. Ini saya ralat ya. Ini bukan 2 tapi min 2. Tambahkan min 2 dikalikan baris 1 ya ke baris 2. Dapat dari mana 2 ini ya? Karena 2 ini dapat dari mana? Aduh, maaf. Lah, 2 yang di atas ini loh. 2 yang di atas ini dapat, angka 2 ini dapat dari mana? Didapatkan dari angka ini. Lawan negatif dari angka ini. Ngerti ya? Lawan negatif dari angka ini. Ngerti ya? Dengan catatan di atas yang di pojok kanan atas ini sudah nilainya menjadi 0. Maaf. Sudah bernilai 1 loh ya. Bernilai 1. Ingat loh ya. Jika masih belum bernilai 1, jangan lakukan aksi ini. Ya, jangan lakukan aksi ini, tapi yang ini jadikan 1 dulu. Ngerti ya? Urusan yang ini masih belum 1 gak apa. Yang ini masih belum menjadi 1 tidak apa-apa, abaikan saja. Jadi langkah pertama adalah yang ini jadikan 1. Maaf, aduh. Lah, yang ini jadikan 1. Jika masih belum 1, dibagi dulu sampai menjadi 1. Ngerti ya? Urusan yang di sini pecahan, urusan di sini pecahan gara-gara ini jadi 1, gak apa-apa, abaikan. Ngerti ya? Paham ya? Ini jadikan 1 dulu. Nah, karena ini kebetulan ini sudah menjadi 1, maka lakukan aksi ini ya. Tambahkan min 2, salah ini. Saya korek ini. Tambahkan min 2 kali baris 1 ke baris 2. Ya, artinya apa? Artinya min 2 ya, min 2 dikalikan baris ini semua, lalu maaf, dikalikan baris ini semua lalu ditambahkan ke baris ini semua. Semuanya lakukan. Ya, semuanya lakukan sesuai dengan kolomnya masing-masing. Ngerti ya? Paham ya? Oke, sekarang kita lanjutkan. Tambahkan min 2 kali baris 1 ke baris 2. Oke. Sekarang min 2 kali 1 berapa? Min 2 kali 1 berapa? Min 2. Tambahkan 2. Aduh, maaf. Tambahkan 2. Sama dengan berapa? Sama dengan 0. Benar nggak? Saya ulang ya. Min 2 kalikan 1, tambahkan 2 sama dengan 0. Oke. Lah, jika ini kena ya, maka yang ini juga kena, maka yang ini juga kena ya. Maka yang ini juga kena, maka semuanya ini ya. Semuanya ini kena semua ini. Ngerti, paham ya? Ya, karena ini sudah kena, maka ini harus kena semua ya. Harus kena semua. Lakukan aksi yang sama semua gitu maksudnya. Ngerti ya? Lakukan aksi yang sama. Nah, sekarang aksi yang kolom yang kedua ini ya, kita lakukan aksi yang ini. Min 2 dikalikan 1 tambahkan min 2. Berapa? Min 4. Ya kan? Benar nggak? Min 4 kan? Oke, sekarang yang ini ya, yang ini lakukan yang ini. Min 2 kalikan min 1 tambah 0. Maka nilainya berapa? Nilainya 2. Ya, benar ya. Nah, sekarang lakukan aksi yang ini juga ya. 0 dikalikan min 2 dikalikan 0 tambah 6. Maka nilainya tetap 6. Arti ya?
Oke, sedangkan yang baris nomor 3 ini dipindah saja, tidak ada perubahan ya. Maaf, aduh. Baris yang ketiga ini tidak ada perubahan. Aduh, baris yang ketiga ini tidak ada perubahan. Dipindah saja ke sini. Oke, sampai di sini paham ya? Ya, jika semuanya ada yang masih belum paham, silakan hubungi saya. Ngerti ya? Atau diskusikan saja di grup. Ya, jangan malu-malu. Ya, jangan malu-malu, kucing. Kalau saya enggak. Kalau saya gini, jangan malu-malu, dasar kucing. Oke, ini langkah pertama sudah. Sekarang masuk ke langkah yang kedua. Ya, langkah kedua adalah kita apa itu namanya? Lah, kita kan sudah mengenolkan ya, sudah menjadi nol yang ini kan. Nah, sekarang ini jadikan satu ya agar satu 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 gini. Ya kan targetnya kan satu satu satu. Lah ini jadiin satu. Ya ini jadiin satu, min 4 jadiin satu. Bagaimana caranya? Ya dibagi kek atau dikali kek, pokoknya usahakan sampai nilainya menjadi satu. Ya agar bisa menjadi satu, min 4 ini agar bisa menjadi satu, maka kalikan baris 2 dengan min seperempat. Oke, berarti jika yang ini kalikan min seperempat, maka yang ini juga harus dikalikan min seperempat. Ngerti ya? Paham ya? Artinya semuanya kena gitu. Oke, ini kalikan min seperempat, hasilnya satu. Ya, hasilnya ini satu. Oke, sekarang dua. Dua ini dikalikan min seperempat, hasilnya min setengah. Ya, silakan dihitung. Sudah ya? Nah, sekarang 6. 6 ini dikalikan min seperempat, hasilnya berapa? Min 3/2 ini. Ya, sampai di sini paham ya? Kalau baris 3 dipindah saja, tidak ada perubahan. Baris pertama dipindah saja, tidak ada perubahan. Jadi yang berubah cuma baris 2 saja. Oke, sampai di sini paham ya? Oke, jika tidak paham silakan tanyakan ya. Nah, sekarang kita masuk ke tahap berikutnya. Tahap berikutnya apa? Tahap berikutnya adalah mengenolkan yang ini. Iya kan? Mengenolkan yang ini. Dua ini dijadikan nol. Yang ini nggak usah karena sudah nol, ya kan? Nah, sekarang yang ini mengenolkan yang ini. Ngerti ya? Nah, mengenolkan yang ini karena fokus kita sudah pindah ke baris yang nomor 3, maka patokan kita bukan ke baris yang satu lagi. Ngerti ya? Bukan ke baris yang satu lagi, tapi patokannya adalah baris yang kedua. Ngerti ya? Patokannya pindah ke baris yang nomor 2. Oke. Jadi min 2 dikalikan baris 2 ke baris 3. Min 2 kali baris 2. Untuk bisa mengenolkan yang ini, ya bisa mengenolkan yang ini. Jadi 2 ini dicari angka negatifnya, yaitu min 2 gitu. Lalu dikalikan baris kedua, ya maka ditambahkan ke baris yang ketiga. Lakukan aksi yang sama seperti yang saya jelaskan tadi itu, gitu ya. Oke, kita langsung masuk ya. Min 2 kalikan 0 tambah 2, nilainya berapa? 0. Ya kan? Ya enggak? Nah, sekarang min 2 kalikan setengah, ya tambah 4. Min 2 ya. Min 2 kali setengah itu berapa? 1. Ya kan? 1 kan? Lah 1 tambah 4 berapa? 5. Ya kan? Nah, sekarang min 3/2. Ya, maaf. Saya ulang ya. Min 2 ya, min 2 dikalikan. Aduh. Ah, min 2 dikalikan 3/2 ditambah 8. Nilainya berapa? Nilainya 11, ya kan? Ini minus kali minus, minus kali minus plus. Ya kan? 2 dibagi 2 ya, nilainya berapa? Aduh. 2 dibagi 2 nilainya berapa? Ya 2 dibagi 2 1 ya. 1 kalikan 3 3. 3 tambah ada 8 berapa? 11. Jadi ini sudah 0, ini sudah 0, ini sudah 0. Gitu ya. Aduh. Ini sudah 0, ini sudah 0, dan ini sudah 0. Hanya saja ini masih 1 ya, 1, 1, 5. Ah, ini.
ini masalahnya ini masih 5, ya kan? Sudah mau selesai nih. Nah, bagaimana caranya? Maka ini baris yang ini ubah menjadi 5, ya. Baris yang ini ubah menjadi 5 dengan berbagai macam cara. Ngerti ya? Diubah maaf, diubah menjadi satu. Maaf. Aduh, astagfirullah. Saya ralat kata-kata saya tadi. 5 ini jadiin satu agar rule yang pertama terpenuhi, ya. Rule yang pertama terpenuhi, satu 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 gitu ya. Nah, bagaimana caranya? Ya berbagai macam cara digunakan, ya. Dibagi, ya, dibagi 5 atau dikalikan seperlima, ya. 5 dikalikan seperlima nilainya berapa? Satu, ya. 11 dikalikan seperlima berapa? 11/5. Oke, sampai di sini paham ya. Nah, sekarang semuanya terpenuhi, ya kan? Semua kondisi terpenuhi. Kondisi pertama ini jadi apa? Menjadi 111 sudah terpenuhi. Kondisi yang kedua, ya, rule yang kedua maksudnya 000 segitiga yang ada di bawah kiri, ini sudah menjadi 0 semua. Oke. Oke, sekarang semua rule-nya terpenuhi. Sekarang bagaimana? Ya, jika sudah menjadi matriks yang seperti ini, ya, maka tinggal masukkan kembali x-nya, ya. Nah, ini x1 masukkan lagi. Ini x2 masukkan x2-nya. Ya, dimasukkan. X3-nya ini dimasukkan. Ya, sama dengan ini dimasukkan kembali. Tapi untuk contoh ini bukan x, ya. Menggunakan i, ampere. Maka ii-nya itu dimasukkan gitu. Ini i-nya itu dimasukkan. Ini i1 ditambah i2 dikurangi i3 sama dengan 0. Ini i2 dikurangi setengah i3 sama dengan 3/2. Kalau yang ini i3 sama dengan 11/5. Lah, setelah diketahui angka yang seperti ini, tinggal disubstitusikan, tinggal dimasukkan, ya. I3-nya sendiri sudah bernilai 11,5. Sudah ketahuan I3-nya. Tinggal dimasukkan I3-nya masuk ke sini. Ya, nih, masuk sini. Masukkan ke rumus. Dimasukkan ke rumus. Sehingga diketahui I1 sama dengan 13/5, I2 sama dengan 2/5, I3 sama dengan 11/5. Ya, tinggal disubstitusikan. Ya. Oke. Sampai di sini paham ya? Oke. Ah, silahkan dipahami dulu ya. Silahkan dipahami dulu. Jika kalian masih belum paham, silahkan diputar balik di poin-poin tertentu videonya sampai benar-benar paham. Gini. Silahkan dipahami dulu. Jika kalian nggak paham, tanyakan ke saya. Sebelum kalian tanya ke saya, silahkan dipahami terlebih dahulu dengan cara memutar balik videonya, ya, diputar ke menit berapa, didengarkan kembali penjelasannya. Ya, jika langkah itu masih belum paham, silahkan tanya ke saya, gitu ya. Saya tunggu responnya. Apakah ada yang belum paham? Apakah ada yang tidak? Apakah sudah paham semua? Silakan di itu apa? Silakan dicerna gitu dulu, ya. Mungkin hanya itu penjelasan dari saya, ya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.